Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama tentang adab silaturahim. Bagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya silaturahim berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu silah dan ar-rahim. Apa itu silah? Silah artinya menyambung, sedangkan ar-rahimu artinya adalah rahim wanita, yang maksudnya adalah kerabat atau yang mempunyai hubungan darah. Sehingga secara istilah silaturahim adalah menjalin hubungan dengan saudara yang mempunyai hubungan darah atau nasab maupun disebabkan karena pernikahan. Kemudian menurut Al-Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, silaturahim adalah wa amma silaturahim fahiya al-ihsan ilal aqarib, bahwasanya silaturahim adalah berbuat baik kepada kerabat dekat ala hasbi halil wasil wal mausul, sesuai dengan keadaan orang yang menyambung maupun orang yang disambung. Fata'rotan takunu bil mal, kadangkala silaturahim itu berbentuk harta, membantunya dengan harta. Wataratan bil hikmah, dan terkadang juga membantunya dengan tenaga. Wataratan biziarah, dan terkadang silaturahim itu kita gunakan untuk ziarah, yaitu berkunjung ke rumahnya. Wassalam, dan terkadang silaturahim itu cukup dengan kita mengucapkan salam. Wa ghairu dzalik, dan masih banyak contoh dari silaturahim yang lain. Kemudian perintah silaturahim yaitu surat An-Nisa ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini dijelaskan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Wa man yu'min billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung silaturahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya ia berkata baik, atau apabila ia tidak mampu berkata baik, hendaklah ia diam. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan silaturahim. Di antaranya adalah silaturahim merupakan amalan yang dapat menyebabkan seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas afsus salam, wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan sholatlah malam dalam keadaan orang-orang sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka engkau akan masuk surga dalam keadaan selamat. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah
diluaskannya rizki dan dipanjangkan umurnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub satalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, ingin dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Kemudian ancaman bagi orang yang memutuskan silaturahim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya la yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga seorang yang memutus, yakni qati'ur rahimin, yaitu orang yang memutus silaturahim. Adapun adab-adab dalam silaturahim akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah niat baik dan ikhlas serta hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah memulai silaturahim dari yang terdekat, baik terdekat di antara rumahnya maupun yang terdekat dari jalur nasabnya, dengan tujuan menumbuhkan keharmonisan dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah mendahulukan silaturahim kepada orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diniatkan kita mencari berkah maupun meminta nasihat kepadanya. Dan yang keempat adalah dibolehkannya berkunjung kepada saudara yang berbeda agama, yang mungkin non-Islam, dengan tujuan untuk mengajaknya kepada kebaikan. Yang kelima adalah saling mendoakan dan saling menolong serta saling menasehati. Yang keenam adalah memberikan hadiah dengan tujuan membahagiakan saudara kita. Yang terakhir adalah dengan berkunjung ke rumah saudara kita. Adapun adab-adab ketika kita sedang berkunjung atau bertamu ke tempat saudara kita, yang pertama adalah hendaknya kita meminta izin kepada saudara kita terlebih dahulu. Dengan tujuan apa? Agar saudara kita mempersiapkan tempat dan waktunya. Kemudian yang kedua adalah hendaknya berkunjung di waktu yang longgar. Jangan kita berkunjung di waktu yang sibuk-sibuknya manusia. Jangan terlalu pagi maupun jangan terlalu malam, atau jangan di waktu bekerja, karena ditakutkan akan mengganggu aktivitas mereka. Kemudian yang ketiga, dianjurkan membawa hadiah dengan tujuan membahagiakan orang yang hendak kita kunjungi dan mempererat persaudaraan. Kemudian yang keempat adalah mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian yang kelima, apabila salam kita sudah 3 kali kemudian tidak dijawab, maka hendaknya kita pulang dan kita berkunjung ke rumahnya lain waktu. Kemudian yang keenam, jangan masuk rumah atau jangan duduk di tempat duduknya sebelum tuan rumah mempersilahkan kita. Yang ketujuh adalah berbicara dengan perkataan lembut dan sopan. Kemudian yang kedelapan adalah memakan hidangan yang telah disediakannya setelah tuan rumah mempersilahkan dan kemudian mendoakan tuan rumah. Kemudian yang kesembilan adalah tidak berlama-lama di dalam rumah kecuali dengan seizin pemilik rumah itu, dengan seizin tuan rumah itu. Yang terakhir adalah berpamitan ketika kita hendak pulang dan mengucapkan salam. Demikianlah adab-adab silaturahim. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.